Selamat sore, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Siti Joya Harahap. Nama saya Kristina Situmorang. Baik, di sini kami membahas dengan pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk dan biaya tenaga kerja yang harga dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga kerja langsung dan yang tidak langsung. Yang disebut dengan tenaga kerja langsung, tenaga kerja pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dalam biayanya yang dikaitkan pada biaya produksi. Sedangkan yang tidak langsung, secara singkat, biaya ini merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan yang kinerjanya tidak sesuai langsung. Yang ketiga itu penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, yaitu biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Tenaga kerja produksi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer pabrik. Sedangkan biaya tenaga kerja pemasaran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Yang kedua itu penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja di departemen dalam perusahaan digolongkan sesuai dengan bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari penggolongan itu yaitu untuk kinerja, memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan tersebut, serta kepala departemen bisa lebih bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan dan segala biaya tenaga kerja yang terjadi dalam departemen masing-masing. Dan yang ketiga itu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut, yaitu operator atau upah operator, mandor, atau penyelia. Dan penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini dibagikan sebagai dasar penetapan atau diferensial upah standar kinerja. Dan yang keempat itu penggolongan menurut hubungannya dengan produk, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya atas karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Upah tenaga kerja ini termasuk dalam komponen biaya produksi. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja yang tidak langsung, yaitu karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pengawasan biaya tenaga kerja. Ini tujuan untuk utama pengawasan biaya tenaga kerja ini adalah mencapai efisiensi tenaga kerja, yaitu menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat dicapainya volume produksi secara optimal. Dalam mencapai prestasi kerja yang maksimal ada beberapa tahapan, yaitu pengembangan produk, yang kedua teknik produksi, dan yang ketiga perencanaan rute dan skedul produksi. Oke, sampai di sini saya bisa lanjutkan webinar saya. Akuntansi biaya tenaga kerja. 1. Gaji dan upah. Jumlah gaji dan upah karyawan yang dibayarkan adalah sebesar gaji dan upah kotor dikurangi dengan beban potongan atas gaji dan upah yang ditanggung karyawan. Akuntansi biaya dan upah dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama,
Berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran, maupun administrasi dan umum. Bagian pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian membuat daftar gaji dan upah karyawan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja di debit, biaya overhead pabrik di debit, biaya administrasi dan umum di debit, biaya pemasaran di debit, pada gaji dan upah di kredit. Tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Jurnalnya, gaji dan upah di debit, pada utang PPh karyawan di kredit. Utang gaji dan upah di kredit. Premi lembur. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode atau periode expense. Perlakuan premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur pada perusahaan tersebut. Jurnalnya sebagai berikut. Gaji dan upah di debit pada utang PPh karyawan di kredit, ada utang gaji dan upah di kredit. Tahap ketiga, setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah tiap karyawan, maka jurnalnya adalah utang gaji dan upah di debit pada kas di kredit. Tahap keempat, penyetoran pajak penghasilan atau PPh karyawan ke kas negara. Jurnalnya, utang PPh karyawan di debit pada kas di kredit. Premi lembur. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode atau periode expense. Perlakuan premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur pada perusahaan tersebut. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya overhead pabrik. Perlakuan premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur pada perusahaan tersebut. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, dalam satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah atau dalam jam bekerja biasa maupun lembur 600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Jam biasa 40 dikali 600, 24.000. Lembur 4 dikali 600, 2.400. Premi lembur 4 dikali 300, 1.200. Maka jumlah upah karyawan tersebut dalam satu minggu 27.600. Jumlah biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Biaya awal produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya awal produksi meliputi pengeluaran untuk membuat rancang bangunan, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Contoh soal, perusahaan Andi Suaka mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2019. Data yang tersedia sebagai berikut. A. Rencana produksi triwulan pertama 1. Jumlah unit 5.000. Triwulan 2 jumlah unit 4.000. Triwulan 3 jumlah unit 6.000. Triwulan 4 jumlah unit 8.000. Totalnya 23.000 unit. B. Rencana jam tenaga kerja langsung per unit per produk. Departemen 1 standar jamnya 2,4. Departemen 2 standar jam 1,5.
C. Rencana tingkat upah per jam. Departemen 1 per tarifnya 500, Departemen 2 per tarif 700. Ditanya anggaran jam kerja langsung. Kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Maka penyelesaiannya pertama, anggaran jam kerja langsung triwulan 1 produk 5.000, Departemen 1 standar 2,4, maka jumlahnya 12.000. Departemen 2 standar 1,5, jumlahnya 7.500, maka totalnya 19.500. Triwulan kedua, produk 4.000, Departemen 2,4, maka jumlahnya 9.600. Departemen 2, 1,5, jumlahnya 6.000, maka totalnya 15.600. Triwulan 3, periode 6.000, produk 6.000, Departemen 1 2,4, jumlah 14.400. Departemen 2 standar 1,5, jumlah 9.000, totalnya 23.400. Triwulan 4, periode produk 8.000, Departemen 1 2,4, maka jumlahnya 19.200. Departemen 2 standar 1,5, jumlahnya 12.000, maka totalnya 31.200. Jumlahnya produk 23.000, jumlah Departemen 1 55.200, Departemen 2 jumlahnya 34.500, maka totalnya 89.700. B. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Triwulan 1, Departemen 1 12.000 jam, upahnya 500, maka jumlahnya 6 juta. Departemen 2 7.500 jam dengan upah 700, maka jumlahnya 5.250.000. Triwulan 2, Departemen 1 9.600 jam dengan upah 500, maka jumlahnya 4.800. Departemen 2 6.000 jam dengan upah 700, maka jumlahnya 4.200. Triwulan 3, Departemen 1 14.400 jam dengan upah 500, maka jumlahnya 7.200. Departemen 2 9.000 jam dengan upah 700, maka jumlahnya 6.300. Triwulan 4, Departemen 1 19.200 jam dengan upah 500, maka jumlahnya 6.100.000. Departemen 2 12.000 jam dengan upah 700, maka jumlahnya 8.400. Total Departemen 1 55.200 jam dengan jumlah 27.600.000. Departemen 2 34.500 jam dengan jumlah 24.150.000. Maka jumlah seluruhnya antara Departemen 1 ditambah Departemen 2, maka 51.750.000. Dalam hubungannya dengan pemberian gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi. Terdapat beberapa cara dalam pemberian insentif, yaitu pertama, insentif satuan dengan jam minimum, strike piece work with a grounded hourly minimum plan. Kedua, tailor differential piece rate plan. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Boleh dikomentar.